Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga kalian tetap semangat dalam belajar daring hari ini. Jangan bosan menyimak videonya Bunda supaya kalian lebih paham tentang materi yang Bunda sampaikan. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, BP 2 dan BP 3. Yang pertama kita akan belajar tentang SPDB, yaitu belajar tentang tinggi dan rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh yang namanya frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Nah, kita akan belajar mengenai tinggi rendahnya suatu nada. Di situ ada gambar tangga nada. Semakin naik ke atas, nadanya bagaimana? Semakin tinggi. Di situ ada 7 nada. Dalam tangga nada tersebut ada 7 nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Semakin ke atas semakin tinggi. Kalau semakin ke bawah dia nadanya semakin rendah. Itu ada do disimbolkan dengan angka 1, re angka 2, mi angka 3, fa angka 4, dan sol angka 5, la angka 6, si angka 7, dan do tinggi yaitu seperti simbol huruf I. Jadi kalian harus menghafal ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, seperti itu. Do terakhir harus tinggi karena semakin naik ke atas. Nah, untuk tugas SPDB, kalian perhatikan soal halaman 78, kemudian menyalin jawaban yang sudah Bunda buat di bawah ini. Ingat, disalin di buku tulis tema 2. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang hak dan kewajiban yang ada di masyarakat. Sekali lagi, Bunda mengingatkan apa perbedaan hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang didapat oleh manusia sejak dalam kandungan. Sedangkan kewajiban, hak adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Jadi bedanya, hak itu didapat, kalau kewajiban itu dilakukan. Nah, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban, termasuk dalam memanfaatkan sumber daya alam, misalnya air, untuk berbagai keperluan. Contoh hak yang diperoleh manusia dalam memanfaatkan air yaitu hak mendapatkan air bersih, hak mendapatkan aliran air yang lancar, hak memanfaatkan air untuk mandi, mencuci, dan minum, dan sebagainya, dan hak memanfaatkan air untuk mengairi sawah. Sedangkan kewajiban yang harus dilakukan manusia dalam memanfaatkan air yaitu menggunakan air sesuai kebutuhan, menutup keran air jika sudah tidak digunakan, dan tidak mencemari air dengan limbah. Itulah kewajiban kita ya Nana. Untuk IPA kita akan belajar tentang perubahan energi angin. Jadi energinya didapat dari angin, yang mana angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia, salah satunya sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Jadi angin itu dapat merubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, untuk tugas selanjutnya, kalian juga akan menyalin lagi jawaban IPA. Kalian perhatikan soalnya dulu, kemudian menyalin jawabannya sambil memahami. Nanti ketika ulangan supaya kalian paham ya. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu bagaimana cara mengidentifikasi informasi dalam teks petunjuk, maksudnya memahami teks petunjuk atau teks cara membuat sesuatu. Nah, caranya bagaimana? Yaitu kita harus membaca intensif atau membaca memindai. Nah, untuk tugas hari Senin hari ini, maksudnya kalian ada 3 ya. Yang pertama menyalin dan memahami jawaban tentang tinggi rendahnya nada yang ada di halaman 78. Yang kedua mengerjakan soal ayo berlatih tentang hak dan kewajiban yang ada di halaman 78. Dan yang ketiga menyalin dan memahami jawaban yang ada pada halaman 82. Semua disalin dengan rapi di buku tulis tema 2. Paham ya anak-anak? Tugasnya ada 3 untuk tematik. Nah, sekian penjelasan dari Bunda Maya. Semoga kalian memahami. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.